Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Amaldi dengan NPM 227064516111 dengan mata kuliah Keamanan Cyber dengan dosen Pak Ari Gunawan ingin menjelaskan keamanan cyber tentang keamanan internet. Apa itu keamanan internet? Yang pertama adalah keamanan internet adalah semua masalah yang mencangkup keamanan untuk transaksi yang dilakukan melalui internet. Umumnya keamanan ini meliputi keamanan browser, keamanan data yang dimasukkan melalui from web, autensi keseluruhan, dan perlindungan data yang dikirim melalui internet protokol. Nah, ini menurut Teknopedia, keamanan internet bergantung pada sumber daya yang spesifik dan standar untuk melindungi data yang akan dikirim melalui internet, termasuk berbagai jenis enkripsi seperti pretty good privacy. Aspek lain dari setup web aman termasuk firewall yang memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan, dan anti-malware, anti-spyware, dan program antivirus yang bekerja dari jaringan tertentu atau perangkat monitor yang melalui lalu lintas internet untuk lampiran yang berbahaya. Keamanan internet umumnya menjadi prioritas utama bagi perusahaan dan pemerintah, baik keamanan internet itu sendiri untuk melindungi rincian keuangan, dan banyak lagi apa yang ditangani oleh bisnis atau server, badan, dan perangkat keras jaringan. Keamanan internet ini tidak mencangkupi tidak mencukupi dapat mengancam runtuh bisnis e-commerce atau operasi lainnya di mana data dapat dialihkan melalui web. Terus yang kedua adalah macam-macam produk keamanan internet. Yang pertama adalah antivirus. Antivirus ini program yang dapat melindungi berbagai program dari serangan dengan mendeteksi atau menghilangkan virus itu sendiri. Beberapa aplikasi keamanan internet gratis Beberapa aplikasi keamanan gratis di internet untuk memilih dari semua platform seperti Windows Defender dan yang lain-lain. Yang kedua adalah Password Manager. Password Manager ini adalah aplikasi perangkat lunak yang membantu user dan membantu user menyimpan dan mengatur password. Password Manager biasanya menyimpan password terenkripsi dan membutuhkan pengguna untuk membuat master password. Password idealnya sangat kuat yang memberikan akses pengguna ke seluruh database password mereka. Yang ketiga adalah Switch Security. Switch Security ini adalah pertama kali ditawarkan untuk dijual pada tahun 2003 oleh McAfee dan mengandung suite firewall, antivirus, spyware, anti-spyware, dan banyak lagi. Mereka mungkin sedang menawarkan perlindungan pencurian, penyimpanan portable, pengecekan keamanan perangkat, browsing internet pribadi, awan anti-spam file, Spearhead, Spearhead, atau membuat keputusan yang berhubungan dengan keamanan, menjamin pop-up Windows dan beberapa yang gratis sebagai minimal 2012. Yang keempat adalah Remedies, jaringan lapisan keamanan. TPC atau IP protokol dapat dijamin dengan metode kriptografi atau protokol keamanan. Protokol ini mencakup Secure Socket Layer, diganti oleh Transport Layer Security melalui lintas web, Pretty Good Privacy seperti yang tadi untuk email, dan IPsec untuk lapisan keamanan jaringan. Yang keempat adalah Internet Protocol Security atau IPsec. IPsec ini adalah dirancang untuk melindungi TPC komunikasi atau IP dengan cara yang aman. Ini adalah salah satu set ekstensi keamanan yang dikembangkan oleh Task Force Internet. Ini memberikan keamanan data oktensi pada layar IP dengan mengubah data menggunakan enkripsi. Dua jenisnya adalah transformasi yang membentuk dasar dari IPsec dan Authentication Header atau AHA dan ESP. Kedua protokol menyediakan integrasi data, autensi data asal, dan anti-replay. Protokol ini dapat digunakan sendiri atau dalam kombinasi untuk menyediakan diinginkan set layer keamanan untuk protokol lapisan. Dan ada juga komponen-komponen dasarnya dari arsitektur keamanan IPsec dapat dalam hal fungsi berikut, seperti protokol keamanan untuk AHA dan ESP, asosiasi keamanan untuk manajemen kebijakan dan pengelolaan lalu lintas. Yang ketiga ada manual
dan manajemen kunci otomatis untuk pertukaran kunci internet. Yang keempat adalah untuk algoritma autentikasi dan enkripsi. Yang kelima adalah himpunan layanan keamanan yang disediakan pada layer IP termasuk kontrol akses integrasi data asal proteksi terhadap replay dan kerahasiaan. Dan yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis firewall. Firewall di sini ada beberapa jenis. Paket filter. Paket filter adalah generasi pertama firewall yang memproses lalu lintas jaringan pada paket per paket. Pekerjaan utamanya untuk menyaring lalu lintas dari sebuah host remote IP sehingga diperlukan router untuk menghubungkan jaringan internal ke internet. Yang kedua adalah stateful packet inspection. Dalam firewall stateful yang circuit level gateway-nya adalah server proxy yang beroperasi pada tingkat jaringan dari Open System Interconnection atau OSI model dan status definisi apa yang melalui lalu lintas yang diizinkan. Yang ketiga adalah application level gateway. Application level gateway itu adalah firewall generasi ketiga di mana server proxy beroperasi di bagian paling atas dari model OSI, suite IP. Tingkatan aplikasi sebuah paket jaringan dituliskan hanya jika koneksi didirikan menggunakan protokol yang dikenal. Dan yang keempat adalah yang lainnya adalah beberapa fitur keamanan browser. Keamanan komputer Anda rentan terhadap berbagai ancaman online kapanpun Anda menjelajahi web seperti virus, malware, spyware. Kabar baiknya adalah browser web Anda sudah menyediakan beberapa fitur keamanan built-in untuk melindungi komputer Anda. Mari kita pelajari beberapa fitur yang perlu Anda ketahui serta beberapa tips sederhana yang dapat Anda gunakan untuk tetap aman pada saat Anda online. Yang pertama adalah memeriksa situs webnya. Banyak situs web berbahaya yang sering menggunakan alamat web palsu untuk menipu pengguna. Misalnya www.wellsfargo.com. Itu tampak mirip seperti www.wellsfargo.com tetapi tanpa huruf S di tengah. Yang keduanya adalah periksa simbol keamanan. Beberapa situs web menampilkan simbol gembok di kotak isian alamat situs web. Simbol gembok ini sering tampak pada beberapa jenis website seperti toko online atau perbankan. Artinya situs web ini menggunakan koneksi HTTPS yang aman untuk memasukkan informasi pribadi Anda. Yang ketiga adalah pembaharui browser web Anda secara berkala. Virus dan malware lainnya selalu diperbarui sepanjang waktu, jadi sangat penting untuk Anda untuk memperbaharui browser Anda secara berkala. Browser Anda biasanya akan memberitahu Anda jika ada pembaruan yang tersedia. Dan ini adalah cara menghindari spam dan phishing. Penjelasan dari spam, ini saya akan menjelaskan menghindari spam dan phishing. Pertama adalah internet merupakan media komunikasi yang esensial mulai dari Gmail, pesan instan hingga sosial media. Sayangnya internet juga populer di kalangan penjahat online. Agar Anda terlindungi dari penipuan email, virus, dan malware lainnya, serta pencurian identitas pribadi Anda, maka Anda harus mengetahui bagaimana mengidentifikasi dan menghindari konten berbahaya di inbox email Anda termasuk spam dan phishing. Yang pertama, cara mengatasinya adalah dengan filter spam. Sebagian besar penyedia email akan memeriksa setiap email yang akan masuk ke inbox Anda untuk memeriksa apakah email tersebut asli atau spam. Jika email itu adalah email spam, maka email tersebut akan ditempatkan di folder spam sehingga Anda terhindar dari ketidaksengajaan membuka atau memeriksa email Anda. Dan sistem filter spam ini tidak 100% sempurna sehingga kadang-kalanya ada email Anda yang asli bukan spam itu ditempatkan di folder spam. Kami menyarankan Anda untuk memeriksa folder spam Anda secara berkala untuk memastikan Anda tidak kehilangan email-email penting Anda.
Yang kedua adalah menonaktifkan fitur tampilan gambar otomatis. Biasanya spam spam sering berisi gambar yang dapat diacak oleh pengirimnya saat Anda membuka email. Berkas gambar akan ditampilkan secara otomatis dan pelaku spam mengetahui bahwa email Anda adalah email yang aktif dan selanjutnya pelaku tersebut akan mengirim lebih banyak spam. Anda mungkin dapat menghindari hal ini dengan mematikan fitur tampilan gambar otomatis di dalam email. Dan yang terakhir adalah phishing. Phishing adalah pesan penipuan yang bertujuan agar Anda memberikan informasi-informasi penting atau rahasia. Biasanya phishing mengatasnamakan dari pihak bank atau instansi resmi lainnya yang menyuruh Anda untuk memasukkan ulang password atau informasi pribadi Anda lainnya, verifikasi tanda lahir atau nomor kartu kredit. Pesan phishing ini tampak meyakinkan Anda pada pandangan pertama karena sangat mudah bagi pelaku untuk membuat detail informasi yang sangat meyakinkan ini. Sekian penjelasan saya keamanan cyber ini tentang keamanan internet. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, sekian, terima kasih.